Polisi telah memeriksa 14 saksi dan mengambil rekaman CCTV usai Museum Nasional terbakar Sabtu malam. Polisi menyelidiki apakah ada dugaan unsur pidana kebakaran Museum Nasional yang menyebabkan 6 dari 21 ruangan di Gedung A prasejarah terdampak. Pasti, ya, kami pastikan proses hukum akan ditegakkan manakala memang ditemukan ada potensi-potensi hal-hal yang memang mengarah kepada perbuatan pidana. PLT Kepala Badan Pelayanan Umum Museum dan Cagar Budaya Ahmad Mahendra mengatakan benda bersejarah yang terbakar adalah replika atau tiruan. Sampai sekarang, pihak Museum Nasional masih belum bisa memastikan berapa total kerusakan benda bersejarah yang terdampak akibat kebakaran. Namun pihak museum memastikan arca hasil repatriasi yang baru tiba di tanah air dari Belanda tidak terdampak. Ya, yang pertama replika tadi ya, koleksi yang itu kita belum bisa masuk soalnya. Jadi itu sedang menunggu pelapor izin dari dia. Jadi kita juga nggak bisa memastikan mana yang masih utuh dan sebagainya. Kalau dan replika pun belum tentu juga rusak kan, itu sebagian. Nah ini yang arca yang repatriasi kemarin itu ada 6 itu ada di Gedung B. Jadi jauh dari api gitu. Nah. Budayawan Bali Sugilanus menyatakan prihatin atas kebakaran yang terjadi di Museum Nasional karena peristiwa ini terjadi di tengah upaya repatriasi sejumlah benda bersejarah dari Belanda. Ternyata ada segi sekuritas dan ketidaksiapan untuk menerima. Secara nasional ini kan mencitrakan kita tidak siap menerima aset-aset bangsa yang ada di luar negeri. Ini apapun opini publik atau internasional, opini itu pasti mengarah bahwa kita tidak kasarnya tidak becus mengurus protokol pengamanan aset nasional. Ini objek vital nasional yang mestinya ada penjagaan yang sangat serius ya. Setelah kebakaran, Museum Nasional kini ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Pihak museum enggan berspekulasi soal dugaan kebakaran dipicu oleh adanya korsleting listrik yang berasal dari salah satu bedeng proyek dan menyerahkan proses penyelidikan pada polisi. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Museum Nasional adalah museum terbesar se-Asia Tenggara, terbakar Sabtu lalu. Lalu bagaimana dengan nasib benda bersejarah yang ada di dalam museum? Dan benarkah pengamanan museum di Indonesia lemah? Kita bahas sore ini bersama dengan Bondan Kanumoyoso, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sore Pak Bondan. Selamat sore Mbak Audrey. Pak Bondan, apa yang paling disorot dari kebakaran Museum Nasional Sabtu lalu, Pak? Ya, saya kira ini adalah sebuah bencana nasional ya. Musibah yang luar biasa saya kira ya. Karena Museum Nasional tentu saja merepresentasikan peradaban kita. Jadi sangat disayangkan bahwa musibah ini terjadi justru di tempat yang mungkin menjadi salah satu representasi ya dari peradaban bangsa Indonesia. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dalam pemberitaan sebelumnya tadi bahwa ini tidak mengenai koleksi-koleksi yang kita anggap sebagai koleksi-koleksi terbaik misalnya seperti itu, dan mungkin juga kerusakan bisa dilokalisir, ini betul-betul apa yang terjadi begitu ya, ini harapan kita. Nah, tetapi meskipun demikian ini sebetulnya sudah satu kehilangan yang sangat besar bagi kita, karena bukan hanya koleksi museumnya saja, bangunannya sendiri juga satu bangunan yang memiliki nilai cagar budaya yang tinggi dan memiliki nilai kesejarahan yang luar biasa saya kira. Dan terbesar se-Asia Tenggara juga ya Pak ya? Betul, jadi ini museum salah satu yang koleksinya, bukan salah satu saya kira, adalah koleksi yang terlengkap ya Asia Tenggara. Karena dia menyimpan berbagai artefak ya, benda-benda sejarah dari seluruh wilayah Indonesia. Nah kita tahu di antara berbagai negara di Asia Tenggara, itu ada museum-museum yang juga menyimpan berbagai koleksi yang menyimpan kekayaan khazanah dari budaya dan sejarah negara tersebut. Tetapi saya kira tidak ada yang selengkap Museum Nasional Indonesia. Kalau yang terlengkap se-Indonesia, nah ini kan pasca kebakaran polisi bilang ada penjagaan 24 jam ya pasca kebakaran biar tidak ada orang yang tidak bertanggung jawab ini membawa benda-benda berharga keluar dari museum. Anda yakin Pak Bondan kalau benda bersejarah di Museum Nasional ini aman dan tidak berpindah tangan? Ya kita harapkan seperti itu karena tentu saja
kita punya semacam katalog ya tentang koleksi benda-benda yang ada di dalam Museum Nasional. Nah, mudah-mudahan dengan bertumpu kepada data-data yang kita miliki, kita bisa mengidentifikasi sebetulnya koleksi yang hilang ataupun bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan itu sampai sejauh mana. Nah, saya kira apa yang perlu dilakukan saat ini adalah pertama-tama tentu adalah pengamanan dari koleksi-koleksi yang mungkin saat ini dalam kondisi yang sangat rawan begitu ya pasca kebakaran, karena pengamanan itu menjadi sangat terbuka dan menjadi prioritas sebetulnya untuk segera memindahkan koleksi itu ke tempat yang aman. Nah, ini yang menjadi fokus utama yang harus dilakukan saat ini. Dan kemudian tentu saja setelah itu adalah pendataan, dan setelah pendataan barulah kita lakukan Pak Bondan. semacam riset begitu ya untuk meneliti apa penyebab dari ini. Nah, sebelum ke penyebabnya, sebenarnya standar keamanan di sebuah museum itu terutama di Indonesia gimana sih Pak? Baguskah atau masih banyak catatan? Ya, saya kira peristiwa ini bukan yang pertama ya. Ini sudah yang kesekian. Belum lama yang lalu juga kita dikejutkan mungkin sekitar setahun yang lalu ya dengan kebakaran Museum Bahari yang ada di Jakarta Utara itu ya. Jadi ini adalah peristiwa yang kesekian sebetulnya yang melanda museum dalam berbagai macam bentuknya. Nah, ini mungkin satu catatan penting ya bagi kita semua bahwa mungkin selama ini SOP yang kita miliki dalam pengamanan museum itu belum sesuai dengan standar yang diperlukan. Kalau perlu kita harusnya meletakkan standar yang tinggi ya sesuai dengan standar yang diberlakukan di tempat-tempat yang mungkin dianggap strategis begitu ya. Nah, saya belum melihat itu ya untuk kasus museum, karena museum kita itu sampai saat ini mungkin belum dianggap sebagai aset yang strategis. Mungkin sudah, tapi Itu catatannya berarti ya Pak Bondan? belum. Ya, pengamanan itu belum dilakukan sebagai sebuah aset yang strategis. Walaupun sudah ada kesadaran, ini sebetulnya adalah tempat yang menyimpan memori kolektif bangsa. Begitu. Nah, Pak Bondan, belakangan ini kan banyak ya repatriasi benda-benda bersejarah yang sudah masuk ke Indonesia atau bahkan yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri. Nah, kalau dengan adanya insiden ini gimana pihak luar negeri melihatnya? Ya, saya kira mereka tentu saja akan memberikan berbagai macam catatan kepada kita ya. Walaupun sangat mungkin tidak menghentikan proses kembalian benda-benda yang selama ini disimpan di Belanda misalnya seperti itu. Nah, tetapi ini kan bahan pembelajaran bagi kita, karena kemudian tentu saja kondisi dari permusiman kita secara umum menjadi terlihat begitu ya, bahwa sampai saat ini kita perlu melakukan pembenahan yang sangat serius ya. Yang perlu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah sebetulnya, oleh berbagai pemangku kepentingan, karena pengamanan museum kan bukan hanya tanggung jawab pemerintah kan sih. Walaupun pemangku kepentingan utama tentu saja adalah pengelola museum, dalam kasus Museum Nasional ya tentu saja adalah pemerintah. Tetapi sebetulnya kita semua masyarakat juga punya tanggung jawab sebetulnya, karena pengamanan museum itu juga terkait sebetulnya dengan lingkungan di dalam dan di luar museum. Jadi karena itulah ini sebuah ekologi sebetulnya. Ketika ekologi ini tidak berjalan dengan baik, maka yang terjadi adalah sebuah musibah yang mungkin akan menjadi sangat besar, karena yang sistem yang harusnya berjalan itu tidak berfungsi dengan baik begitu. Ada catatan dari sistem keamanan bukan hanya dari pihak pengelola museum tetapi juga masyarakat yang harus berjaga bersama. Terima kasih Pak Bondan Kanumoyoso, Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.